Bab 5, penilaian file dan bahasa Arab. Karakteristik penilaian file dan bahasa Arab. 2. Karakteristik penilaian bahasa Arab. Penilaian bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasah adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran bahasa Arab, maka penilaian bahasa Arab pada akhirnya diarahkan untuk mengetahui dan mendorong peserta didik dalam bersikap dan berperilaku aktif menggunakan bahasa Arab yang tercermin dalam hal-hal sebagai berikut. A. Sejauh mana peserta didik mampu menggunakan pendengaran untuk menyimak pembicaraan bahasa Arab ataupun istimak. B. Sejauh mana peserta didik mampu merespon pembicara dalam komunikasi verbal dengan bahasa Arab yaitu kalam. C. Sejauh mana peserta didik mampu menangkap gagasan ataupun ide pokok dalam teks bahasa Arab ataupun qiraah. Dan yang D. Sejauh mana peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab untuk mengekspresikan rasa, gagasan, dan pikiran dalam bahasa tulis atau kitabah. Dengan demikian, maka penilaian hasil bahasa Arab harus dilakukan dengan penilaian autentik dan komprehensif menggunakan bahasa teknik penilaian yang saling melengkapi. Hasil penilaian harus benar-benar menggambarkan kemampuan nyata peserta didik dalam aspek menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Penilaian hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dapat dilakukan oleh pendidik, madrasah, dan pemerintah. 3. Tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar dalam pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dapat terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. 4. Prinsip penilaian. Prinsip penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut. A. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. C. Adil, berarti penilaian tidak menggantungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. K. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. H. Berancuan, kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian. H. Beracuan, kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang I. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. 5. Pendekatan penilaian. Penilaian bukan hanya pelaporan pada diri yang diketahui dapat dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga pencatatan terhadap apa yang dirasakan dan tindakan mereka. Tuntunan ini mempresentasikan perubahan cara pandang penilaian dan penilaian yang mengutamakan aspek kognitif menuju penilaian holistik integratif dengan pengaruh keutamaan akhlak mulia dan karakter. Sedangkan penilaian integratif menggunakan 3 kerangka penilaian, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran, guru merefleksikan A. Apakah peserta didik memiliki persyaratan pengetahuan dan kemampuan? B. Apa yang akan menarik bagi peserta didik? C. Apa yang akan memotivasi peserta didik? D. Berapa lama harus mengajarkan masing-masing unit materi? C. Ada apa strategi pembelajaran yang menarik? Dan I. F. Bagaimana harus melakukan penilaian?
Adapun rangka penilaian selama pembelajaran adalah A. Apakah peserta didik akan memperhatikan pembelajaran? B. Apakah peserta didik akan memahami materi pembelajaran? C. Kepada murid yang mana pertanyaan harus diberikan? D. Apa tipe pertanyaan yang dididik? Pertanyaan peserta didik. F. Kapan guru harus berhenti menyampaikan materi pembelajaran? G. Siapa peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan? Dan H. Siapa dari peserta didik yang mandiri dalam pembelajaran? 6. Aspek-aspek penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pasal 3 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada madrasah tingkat dasar dan menengah meliputi aspek A. Sikap, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Aspek ini termasuk minat, penghargaan, dan cara penghargaan. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, ataupun benda termasuk mata pelajaran, seperti peserta didik menjalankan sikap kritis terhadap menghormati guru dan teman-temannya dalam pembelajaran fikih. Sedangkan minat adalah kecenderungan yang tinggi ataupun keinginan besar terhadap sesuatu, misalnya peserta didik memberikan perhatian yang tinggi kepada mata pelajaran bahasa Arab. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, yang menunjukkan tingkat gradasi tingkat dominan dan efektif ini disarikan dari berbagai sumber tentang asesmen pembelajaran sebagai berikut. Tabel tingkatan dominan, efektif, dan kata kerja operasional. Jenis pelaku, seumpamanya menerima, kemampuan yaitu menunjukkan, misalnya kemauan, perhatian, mengakui, misalnya kepentingan, perbedaan. Kata kerja operasionalnya yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menempatkan. Jenis perilaku, contohnya menjalankan. Kemampuan internalnya mematuhi, misalnya peraturan, tuntunan, perintah untuk serta cara aktif, misalnya dalam diskusi dalam kelompok. Kata-kata keoperasionalnya melaksanakan, membantu, menawarkan, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, menyelesaikan diri, berlatih, menampilkan, membawakan, mendiskusikan, menyelesaikan, menyatakan persetujuan. Contohnya menghargai, yaitu komponen internalnya menyepakati, menghargai, misalnya menyumbang ilmu, pendapatan, mengakui. Kata kerja operasionalnya menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengikuti, mengambil prakarsa, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengundang. B. Pengetahuan, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi, dan mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran, penilaian pengetahuan menurut Bloom, mengukur kemampuan 6 tingkat sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Tabel proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Proses kognitif, C1 mengingat. Definisinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, membangun arti proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Keterampilan itu keterampilan berpikir tingkat rendah. C3 menerapkan, mengaplikasikan, melakukan, atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4 menganalisis ataupun proses kognitifnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, menilai, mengevaluasi, mengkreasi, mencipta. Definisinya menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagian-bagian mana bagian-bagian itu terhubung antar bagian atau tujuan keseluruhan. Menilai, mempertimbangkan berdasarkan kriteria ataupun standar. Menempatkan atau mengkreasi, yaitu unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola ataupun struktur baru. C. Keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Guru pendidikan agama Islam dan bahasa Arab memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat pentingnya dengan pengajaran dalam suatu analisis. Guru bisa menghabiskan 20-30% waktu
mereka untuk menghadapi persoalan penilaian. Oleh karena itu, dengan banyaknya waktu untuk penilaian, semestinya penilaian itu dilakukan dengan baik dan benar. Guru yang kompeten harus melakukan penilaian sesuai dengan konteks tujuan pembelajaran dan mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan penilaian serta menindaklanjuti hasil penilaian untuk kemajuan peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik gunakan satu, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang tiga, menentukan perlakuan dan penampilan demi kemajuan peserta didik secara berkelanjutan. Dan yang keempat, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Pendidik melaksanakan penilaian dan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran LPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan. Yang keempat, penilaian keterampilan. Kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. 6. Hasil penilaian dijadikan dasar untuk memberi umpan balik kepada peserta didik. Yang ketujuh, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan deskripsi. C. Penilaian hasil belajar oleh satu pendidikan. 1. Penilaian hasil belajar oleh suatu pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian madrasah. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satu pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satu pendidikan. 3. Satu pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satu pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik untuk melakukan perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat suatu pendidikan. 4. Dalam rangka perbaikan dan atau penjaminan mutu pendidikan suatu pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal KKM serta kriteria dan atau kenaikan kelas peserta didik. Yang kelima, mekanisme penilaian serta Bab 6 penutup. Kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum tingkat suatu pendidikan madrasah. Prinsip-prinsip utama dalam pedoman ini digunakan satuan pendidikan madrasah untuk mengembangkan isi pembelajaran, proses dan penilaian pembelajaran, pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana prasarana, pengembangan sistem pengelolaan dan biaya operasional sebagai pedoman berlaku secara nasional yang bersifat minimal dan fleksibel. Maka satuan pendidikan madrasah dapat mengembangkan sesuai kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, inovasi dan fleksibel, implementasi pedoman oleh satuan pendidikan madrasah harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan madrasah dengan menjadikan peserta didik sebagai fokus utama tujuan implementasinya. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.